Oke teman-teman, hari ini saya mau membahas saham yang cukup undervalue yang sempat dibilang oleh Pak LKH bahwa saham sektor perbankan masih dalam kategori murah ya, yaitu BBNI, karena PBV-nya dia masih di bawah 1. Jadi ini sebenarnya sahamnya bisa dibilang murah untuk saham Big Four bank ya, dari BRI, BCA, BMRI, dan BBNI ya. 4 bank itu ini termasuk yang paling murah bisa dibilang. Tentu harga murah ini bisa terjadi karena memang labanya dia kemarinan itu agak turun ya. Kalau Anda lihat di Q3, Q4 2020 masih negatif alias merugi. Justru karena merugi itu dia bisa harganya murah ya, PBV di bawah 1. Jadi ada sebab, ada akibat. Tapi yang kita lihat adalah ke depan prospeknya bagaimana. Kalau prospeknya emang baik ya, kita tidak usah khawatir untuk terus membeli saham-saham dengan valuasi yang cukup murah. Jadi saya udah bikin garis nih ya, Anda lihat garisnya, dia sudah ada di supportnya di 5.500-an, sebenarnya di 5.700-an pun juga udah bagus ya. Kalau kita lihat target dia ada di 7.000-an ya. Ya, target ini ada di 7.000-an. Jadi kalau dari 5.500 ke 7.000-an itu sekitar 30% lah ya. Ya, 7.000-an sekitar 30%. Nah, sekitar 30% itu Anda mikirnya jangan langsung beli dalam waktu sebulan nyampe. Anda mikirnya ya mungkin aja setahun atau 6 bulan lah, 6 bulan ke depan sampai akhir tahun ini Anda mulai cicil. Kira sampai bulan Desember Januari ya. Pengalaman saya sih kayak kemarin nih, kayak gini nih pengalaman saya pribadi ya. Ini dia tuh kalau naik emang ekstrim sih. Saham ini kalau naik ekstrim ya. Jadi pengalamannya adalah waktu bulan-bulan sepi ini, bulan-bulan Maret ya, saya ingat banget ini, malah kita kadang takut beli, tahu-tahu pas dia naik dari 3.200 naik ke 5.000 nih, 5.000 tapi dia nggak sampai kalau nggak salah 5.200 ya, turun lagi. Jadi dari 3.200 ke 5.200 itu sekitar mungkin ya 30-40%. Habis itu dia sideways agak lama, stop lagi, lalu dia nyentuh-nyentuh ke supportnya lagi. Jadi kalau tiap kali ke support gini sebenarnya kita nggak usah takut kalau dia valuasi yang murah sih, ya udah hajar aja, beli aja gitu loh. Tapi kalau Anda memang trader yang buy on breakout, biasanya nih ya mungkin nyangkutnya di sini gitu loh. Ya, jarang sih ada yang langsung tepat di sini nih ya, pas dia beli naik. Jarang, biasanya sih dia nyangkut dulu di sini. Jadi daripada Anda nyangkut mendingan Anda beli aja di bawah-bawah ya, nada-nada di harga murah. Ini kayak gini kan, pas dapat beli mantul kan lumayan gitu loh. Sama kayak yang saat ini terjadi nih, ya kan. Tapi kalau Anda nunggu breakout, biasanya mungkin ya nyangkut-nyangkut di sini, atau Anda kena turunnya gitu ya. Meskipun ya di sekitar 6.000-an ya masih bisa dibilang valuasinya murah. Tapi yang namanya orang mau semurah-murahnya. Jadi ya cicil aja udah, kalau dari bawah-bawah mah cicil aja, nggak usah khawatir. So dia dividennya rutin meskipun nggak gede-gede banget. Dan historinya dia mempunyai gap di atas. Gap di sini nih. Dan gap ini udah ketutup ya. Tapi apakah selesai di situ? Enggak, ternyata di sini ada gap lagi nih ya, di sekitar 7.000 ya, feeling saya 7.000 ada gap lagi deh. Coba kita lihat gapnya ada nggak ya. Ini ada gap kecil nih tuh. Kalau kita perhatiin dia ada gap kecil di sini nih. Ya, di sini nih tuh.
Ya ada gap, jadi arahnya akan masih ke sana, tapi kan perlu waktu. Nah, jadi yang perlu Anda siapkan ada strategi Anda untuk nabung. Ya, nabung, ada uang lebih, cicil. Ada uang lebih, cicil beli gitu ya. Ini saham harganya lumayan gede, jadi ya 5.500-an itu 550.000 ya. Ya, segituan lah ya. Tapi kalau Anda memang mau cari saham kecil ya carilah nominal kecil, soalnya kan di saat-saat sepi tuh ya saham-saham kecil pun juga harganya jadi kecil gitu ya. Dan pas naik pun ya musimnya ya ada juga ganti-gantian ya. Anda cari sendiri lah bank-bank yang masih di bawah 1.000 ya. Lanjut dibahas Pak LKH adalah GGRM, juga saham yang murah. Memang ini saham turun terus ya, turun terus nggak ada ujungnya nih ya. Turun terus nggak ada ujungnya, bikin nggak bersemangat kalau untuk trading ya. Tapi kalau untuk investor ya ini mungkin ya peluang, karena turun-turunnya juga udah mulai terbatas. Ya, dan ini saham idaman juga sejak waktu di sini juga udah idaman ya. Jadi emang pasti yang nama invest pasti nyangkut lah ya. Anda jangan terlalu berharap cuan terus di invest. Yang nama invest itu Anda mungkin nyangkut lama, nanti begitu take profit sekali aja udah cukup gitu loh. Ya, mungkin ya udah pada nyangkut di 40 ribuan ya, di sekitar sini nih udah pada nyangkut. Sekitar sini udah pada nyangkut. Ya, lanjut aja kalau emang nabung ya jangan takut. Justru ini momen harga bawah sikat aja gitu kalau emang Anda nabung saham-saham seperti ini ya. Biasanya orang udah nyangkut sih di atas, mungkin udah ada juga mungkin yang nabungnya banyak, dia udah nyangkut di sekitar 50 ribuan ya, 60 ribuan. Karena dulu pas dibanting emang luar biasa ini, tapi ya memang gitu lah namanya investor kan pasti kan misalnya nggak mau cut loss nih, dan belinya juga udah belinya bukan harga murah dulu ya di sekitar sini. Tapi dengan dividen dia yang biasanya 2.600 sebenarnya sih ya masih lumayan, tapi kan kemarin dia nggak bagi dividen, jadi harganya amblas gitu ya. Tapi kalau seorang investor itu ya lanjut beli nggak masalah, karena begitu dia naik ya pasti lumayan kencang juga. Dan harga ini mungkin harga 5 tahun yang lalu dia di sekitar 35 sampai 36-an ya. Jadi ini kemarin bulan Mei dia sentuh 33-32 kalau nggak salah ya. Dan sekarang 35. Jadi ini jaraknya cuma beda 10% dari support yang lalu. Jadi menurut saya ini udah bentar lagi mau bau-bau mau mantul nih ya. Udah murah juga, tapi kan memangnya harganya gede ya, 3,5 jutaan gitu. Jadi ya kalau yang memang cukup kapasitasnya ya boleh beli, tapi kalau Anda memang yang uangnya pas-pasan ya sebaiknya cari yang ya sama yang receh-receh ya, karena receh-receh juga banyak yang belum beli. Anda cari sendiri valuasinya sesuai kriteria, di bawah PBV, di bawah 1 atau mungkin di bawah 0,7, di bawah 0. Anda cari sendiri lah. Banyak kok saham-saham yang masih diskon lumayan besar di musim-musim begini, musim-musim sepi. Dan Anda caranya ya tinggal konsisten ya. Anda tinggal konsisten dengan saham yang Anda pilih. Jangan tiba-tiba dadakan mau ganti-ganti barang, nanti akhirnya malah pas naik Anda ketinggalan. Ya. Jadi ini kapan dia 40 ribuan tahun 2000 ini nih 2014 ya, 2014-an ini harganya di situ ya. Ini 2013, 2014, tapi Anda lihat reaksi naiknya. Naik ke 60-an, kalau turun ke situ lagi ya Anda bisa tahu itu supportnya mana, resistnya mana. Meskipun dia sempat rally, tapi kan dia dalam jangka waktu yang cukup panjang, di tahun 2019 aja nih rally-nya. Ya di sini doang nih rally-nya. Jadi Anda kalau di sini misalnya beli nggak jual, dibawa turun lagi, baru naik lagi. Jadi jangan terlalu greedy, nunggu dari bawah sampai sini gitu loh. Itu berapa tahun ya? 2014 sampai 2019 itu 5 tahun. Nggak mesti juga nunggu begitu sih. Pokoknya kalau udah 30% ke atas kan blue chip lumayan ya. Ya Anda pikirkan sendirilah, kalau udah disupport naik lumayan, kira-kira resist ya mau jual dulu mau apa dulu ya itu sebenarnya bebas.
Atau Anda memang hold terus-terusan nggak dijual-jual lagi, tapi ya saya rasa itu malah agak terbatas ya, cuma dividen doang. Dividennya kan ya 2.600. Kalau dia banding naiknya lumayan ya mendingan kan dijual juga ya. Soalnya Anda dapat di bawah sih emang lain cerita sih. Kalau Anda dapatnya di bawah-bawah banget ya. Tapi tetap dijual lebih untung daripada cuma nunggu dividen sih kalau saya bilang. Misalnya Anda beli di 35.000 nih, lalu dia naik lumayan ke 50.000 dengan ada berita misalnya tadi dividennya berapa, kita nggak tahu. Ya pas lagi booming lumayan ya itulah saatnya take profit ya, daripada nunggu dividen dulu. Jadi dividen itu cuma buat kayak risk cover biar kalau anda nyangkut ada uang nunggu gitu loh. Tapi pada intinya yang bikin Anda cuan itu ya konsistensi Anda waktu harga di bawah-bawah ini nih, bisa berani ambil atau mampu ambil kayak gitu. Ya jadi menurut saya sih memang BBNI dan GGRM itu bisa dibilang murah sekali dalam hitungan valuasi untuk saat ini ya. Tapi emang murah itu karena dia sepi dan kurang laku ya. Jadi kalau Anda lihat itu kesempatan ya Anda tetap beli gitu loh. Jangan terlalu mikirin malah ikut-ikutan sama marketnya yang udah sepi, Anda jadi takut beli. Ya kan kita lihat valuasinya dia. Ya Anda lihat di RTI Bisnis ya, Anda lihat aja, nanti saya akan bantu post di sini untuk referensi. Oke, jadi 2 saham itu yang dibahas Pak Loh Keng Hong waktu pertanyaan Q&A di Zoom meeting. Yang sektor apa yang masih murah, kalau beliau mau beli ya saham ini 2, tapi kan beliau belinya mungkin yang lain-lain lagi yang mungkin tipe-tipe yang lebih rendah lagi PBV-nya. Oke, jadi saat ini saya bahasnya 2 ini aja karena ini memang ya ada dividennya dan juga mungkin untuk teman-teman yang nabung dan yang busy misalnya sibuk pasti mau saham-saham yang agak blue chip dan di harga murah, pasti ya inilah cocoknya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin.